Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3089. Jin Daoyou, kamu sopan. Itu karena kamu menjinakkan kura-kura suci dan membuatnya tidak bergerak, jadi aku bisa membantu. Kata Dev dengan rendah hati. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang biksu kelas 5 dalam kondisi bugar akan mampu menjinakkan kura-kura suci yang begitu besar. Dengan cara ini, apa yang akan aku lakukan pada wajah orang tuaku? Dia menepuk kura-kura suci itu. Telah menjinakkan. Kamu bebas, cepat pergi. Mosan Guilao benar-benar melepaskan kura-kura suci yang telah dijinakkannya. Menurutnya, bahkan biksu kecil seperti Dev pun bisa menjinakkannya. Penyu suci yang sangat besar. Sebagai sesepuh hantu dari Gunung Iblis, menjinakkan kura-kura suci biasa ini akan melukai wajahnya, jadi dia membiarkan kura-kura suci pergi sesuka hati. Melihat hantu Gunung Iblis melepaskan kura-kura suci, banyak biksu merasa tertekan. Tahukah Anda, banyak dari mereka bahkan tidak bisa menjinakkan kura-kura suci biasa, alangkah baiknya jika ini diberikan kepada mereka. Dan wajah Ye Fengqing sangat suram dan menakutkan. Dia memandangi kura-kura suci yang dilepaskan oleh Mosan Guilao, dan merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Saat itu, hantu Gunung Iblis selalu menawarkan untuk memberikannya kepadanya, tetapi dia tidak menginginkannya. Tidak apa-apa sekarang, dia dibebaskan. Ada juga kura-kura suci yang besar, dia tidak dijinakkan oleh Submaster dari Liga Iblis, tetapi dijinakkan oleh Dev, seorang biksu kelas 5 dari alam komposit, yang memalukan. Begitu banyak orang yang menonton, dan dia juga mengucapkan omong kosong, mengatakan bahwa Dev terlempar ke laut dalam 20 detik. Sekarang Dev tidak hanya terlempar ke laut, tetapi juga menjinakkan kura-kura suci yang besar, itu adalah tamparan di wajahnya. Dev dan Jin Dong naik perahu roh bersama, dan gadis yang mengikuti Jin Dong berlari dengan cepat. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Aku takut setengah mati sekarang, kata gadis itu dengan sangat cemas. Saudari muda, aku sudah mengatakan bahwa aku yakin aku baik-baik saja. Jin Dong tersenyum ringan, lalu menunjuk Dev dan berkata, ini saudara Dev, kamu baru saja melihatnya, jika bukan, untuknya, saya khawatir saya tidak tahu bagaimana mengikutinya kapan Holy Turtle habis. Gadis kecilku, Luosi, terima kasih Tuan Chen. Gadis itu mengikuti Dev dengan sangat sopan dan memberi hormat. Nona Luo, sama-sama, kata Dev buru-buru. Kesopanan itu sangat menyentuh Dev. Saudari muda, sekarang kita memiliki penyu suci, kita dapat meninggalkan kapal roh ini dan berenang di lautan tinta ini sendiri. Jin Dong berkata pada Luosi. Luosi mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu meninggalkan kapal roh? Meski ada kura-kura suci, kamu juga bisa menyeberangi lautan tinta, tapi bagaimanapun, tidak simen perahu roh ini. Selain itu, di belakang kura-kura suci, sangat sulit untuk terkena angin dan matahari. Mengapa kamu ingin meninggalkan kapal spiritual ini? Dev melihat bahwa Jin Dong dan Luosi akan pergi ke penyu suci, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Saudara Chen, meskipun kapal roh ini aman dan nyaman, tidak cocok untuk kita berdua. Saya rasa saya tidak akan memberitahu Anda, tetapi Anda tahu alasannya, bukan? Jin Dong berkata dengan senyum tak berdaya. Dev berhenti berbicara, dia tahu alasannya, keduanya adalah pembudidaya iblis, dan di kapal roh ini, ada seperti awan master, jika salah satu dari mereka lalai dan aura mereka tidak disembunyikan, mereka akan ditemukan. Ini merepotkan. Jin Dong meminta Luosi untuk melompat ke belakang kura-kura suci, dan kemudian mengikuti Dev dan berkata, Kakak Chen, jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, tetapi saya juga menyarankan Anda harus tinggalkan kapal roh ini secepat mungkin, jika tidak maka akan berbahaya. Setelah selesai berbicara, Jin Dong juga melompat ke kura-kura suci, melambaikan tangannya ke arah Dev, dan kemudian keduanya pergi ke kura-kura suci.
Dev melihat mereka berdua, dia tahu apa yang dimaksud Jindong, dan dua dari mereka pasti menganggap diri mereka sebagai setan. Diperbaiki. Lagi pula, Dev juga memiliki aura iblis di tubuhnya. Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Saat ini, Gao Qilan dan Ji Yun berjalan mendekat. Gao Qilan melemparkan dirinya langsung ke Dev, dan bahkan mencium pipi Dev. Bab 3090. Ketika Zhou Tai melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa cemburu dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa hubungan antara kalian saudara dan saudari benar-benar baik." Dev tersenyum tak berdaya, lalu menatap Gao Qilan dan Ji Yun dan berkata, "Kami tidak akan mengambil perahu roh ini, kami akan langsung pergi ke kura-kura suci, sehingga Anda dapat bergerak lebih bebas." Alasan mengapa Dev ingin membawa kura-kura suci pergi adalah karena dia ingin mengunjungi pulau kecil itu, dan jika dia bisa berpetualang di pulau kecil itu akan bagus sekali. Oke, aku juga ingin duduk di penyu suci ini, pasti sangat keren. Gao Qilan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kura-kura suci ini sangat besar, lebih dari cukup untuk mereka bertiga duduk. Bolehkah aku duduk bersamamu juga? Melihat ini, Zhou Tai buru-buru bertanya. Dia juga ingin duduk di Holy Turtle, dan dia tidak ingin berpisah dengan Gao Qilan. Lagi pula, Gao Qilan pergi sebelum dia mendapatkannya, bukankah dia akan rugi besar? Untuk mendapatkan tiket kapal Gao Qilan, dia membunuh 3 bawahannya. Aku tidak bisa. Gao Qilan langsung menolak. Nona Gao, kamu. Zhou Tai tidak pernah menyangka bahwa Gao Qilan akan menolaknya. Jangan pikirkan Nona Gao sudah terkenal. Melihat ini, Ji Yun menatap Zhou Tai dengan seringai di wajahnya. Bunga terkenal punya tuan. Siapa pacar Mes? Gao. Zhou Tai mengerutkan kening, wajahnya penuh amarah. Tapi ketika dia selesai berbicara, melihat cara Gao Qilan dan Dev saling berpelukan, dia tiba-tiba mengerti. Kalian berbohong padaku, kamu sama sekali bukan kakak dan adik, kamu hanya pantas mati. Wajah Zhou Tai penuh amarah, dan aura dari tubuhnya meledak dalam sekejap. Dev menarik Gao Qilan di belakangnya, dan tubuhnya langsung terengah-engah, dan dia mengikuti Zhou Tai untuk bertarung. Melihat Zhou Tai dan Dev akan bertarung, banyak biksu berkumpul. Kamu sangat berani, apakah kamu berani melakukan sesuatu di kapal roh? Tepat ketika Zhou Tai hendak melakukan sesuatu, beberapa pria berjubah gosip datang dengan agresif. Ini adalah staf di kapal roh. Kapal roh memiliki peraturan, dan tidak diperbolehkan melakukan apapun di kapal. Melihat staf datang, Zhou Tai membuang auranya, memelototi Dev dan berkata, "Kamu tunggu sampai kami mendarat, aku akan membuatmu terlihat baik. Setelah kami mendarat, kamu tidak akan bisa temukan kami juga, kami akan segera pergi ke Holy Turtle." Ji Yun berkata sambil mencibir. Alasan mengapa dia berani bertengkar dengan Zhou Tai barusan adalah karena mereka akan segera berhenti mengambil kapal roh, dan tidak perlu menyembunyikan Zhou Tai. Ketika Zhou Tai mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak melompat ke atas kura-kura suci, seluruh perahu roh tiba-tiba bergetar, dan kemudian mereka melihat lusinan kura-kura suci menyelimuti perahu roh dan bergerak maju lagi. Melihat ini, staf di perahu roh terus melantunkan formula ajaib, dan perahu roh memancarkan sinar cahaya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Dan di depan perahu roh adalah naga besar yang menyerap keajaiban air. Semua orang tahu bahwa air penghisap naga Anda dibentuk oleh tornado besar. Jika perahu roh ini menyerbu ke dalam tornado, pasti akan hancur berkeping-keping. Kali ini, semua orang panik dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan perahu roh, tetapi tidak berhasil sama sekali. Melihat hal ini, Dev membawa Gao Qilan dan Ji Yun untuk melompat ke punggung penyu suci untuk menghindari tornado. Tapi kura-kura suci yang besar tidak mematuhi perintah Dev, dan dengan cepat berenang menuju tornado. Melihat tornado semakin dekat, ada ketakutan di mata semua orang. Lihat, apa itu?
Seseorang menunjuk ke arah tornado dan tiba-tiba berteriak. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan menemukan bahwa kura-kura suci yang besar telah berenang ke tengah tornado saat ini, dan tubuhnya yang besar diambil dari laut oleh tornado, menuju ke awan hitam di udara. Kura-kura suci apa ini? Apakah ini kura-kura konyol? Bukan karena kura-kura suci tercerahkan. Kura-kura suci sebesar itu seharusnya lebih pintar dari manusia. Mengapa mengambil inisiatif untuk berenang ke dalam tornado? Banyak orang berkomentar. Seseorang memandang Dev dengan menyedihkan. Bab 3091. Tidak mudah menjinakkan kura-kura suci sebesar itu. Setelah menjinakkannya, ia dibawa pergi oleh tornado. Dev juga sangat aneh. Dia tidak mengerti mengapa kura-kura suci tidak mematuhi perintahnya, tetapi bersikeras berenang menuju tornado. Berhentilah berteriak. Sekarang kapal roh sedang menuju ke arah tornado. Kita harus mengalihkan kapal roh atau menghentikannya. Lepaskan perahu roh. Jika perahu roh memasuki area tornado, maka tidak ada dari kita yang akan selamat di lautan tinta yang luas ini. Feng Qing berkata dengan keras saat ini. Setelah mendengar ini, semua orang berhenti berbicara, tetapi tidak ada yang melompat dari kapal roh untuk menarik kura-kura suci itu. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di sana. Seperti dedikasi tanpa pamrih seperti ini, saya khawatir tidak banyak biksu di seluruh kapal ini. Mereka datang ke Moai hanya untuk berburu harta karun, untuk melihat peluang apa yang bisa mereka temui. Tidak ada yang akan mengambil risiko untuk seseorang yang tidak mau. Melihat tidak ada yang bergerak, Ye Fengqing tidak bisa menahan cemberut. Bukannya dia merasa kasihan pada para biksu ini. Dia takut akan berada dalam bahaya. Selain itu, kapal roh ini juga sangat berharga. Jika dihancurkan oleh tornado, itu akan menjadi kerugian besar. Melihat kapal roh semakin dekat dan dekat dengan tornado, tidak ada yang berdiri. Dev melirik Gao Qilan dan Ji Yun di sampingnya, dan tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Aku datang, aku akan menarik kura-kura suci itu pergi, dan kamu segera mengubah arah." Alasan mengapa Dev berdiri bukan Bunda Suci, dia hanya tidak ingin melihat bahaya apa yang dimiliki Gao Qilan. Melihat Dev menonjol, banyak biksu memandangnya dengan kagum. Hanya dirimu sendiri, bagaimana kamu menarik begitu banyak kura-kura suci? Melihat Dev berdiri, Ye Fengqing bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri. Dev tahu bahwa kekuatan naganya adalah senjata ajaib untuk menahan kura-kura suci ini. Kurang dari BR lebih besar daripada saat itu, kura-kura suci yang besar sangat keras kepala, tetapi setelah Dev menggunakan kekuatan naga, dia langsung menjadi jujur. Hanya saja, di depan banyak orang, Dev takut identitasnya diketahui banyak orang saat dia menggunakan kekuatan naga. Tapi segalanya ketat, dan saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Dev, aku akan ikut denganmu. Melihat Dev menonjol, Gao Qilan berkata dengan wajah khawatir. Kamu tidak mau pergi, tetaplah di perahu roh, dan aku akan baik-baik saja, kata Dev sambil tersenyum tipis. Tapi tepat ketika Dev hendak melompat dari perahu roh untuk menarik kura-kura suci itu, langit yang dipenuhi awan gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah. Tornado yang mengamuk juga perlahan menghilang, dan segera tidak ada jejak. Ketenangan dipulihkan di lautan tinta, dan lusinan kura-kura suci masih membawa perahu roh ke depan, tetapi tidak ada yang tahu kemana kura-kura suci ini akan membawa perahu roh. Lihat, kura-kura suci yang besar itu ada di langit. Semua orang melihat ke atas, dan menemukan bahwa kura-kura suci yang baru saja masuk ke dalam tornado sedang melayang di udara saat ini, dan kemudian perlahan jatuh ke lautan tinta, dan dengan cepat bergerak menuju kura-kura, perahu jiwa berenang. Dan di mulut kura-kura suci, manik-manik yang mempesona memancarkan cahaya terang, dan cahayanya bersinar, bahkan air laut yang gelap pun menjadi terang. Apa yang ada di mulut kura-kura suci? Sangat cerah, itu tidak mungkin harta. Itu pasti harta karun.
Aku pernah mendengar tentang Master Binatang Suci sejak lama. Aku tidak menyangka itu kura-kura suci baru saja bergegas ke tornado. Berburu harta karun. Banyak biksu memandangi kura-kura suci yang besar, dan mau tak mau menunjukkan ekspresi iri. Ye Fengqing dan penatua hantu gunung iblis sedikit mengernyit, melihat benda-benda di mulut kura-kura suci, mata mereka penuh dengan keserakahan. Setelah kura-kura suci berenang di dekat perahu roh, dengan satu tarikan napas, manik-manik cerah itu terbang menuju Dev. Dev menangkapnya dan menemukan bahwa manik itu tidak besar, tetapi sangat berat, dan sepertinya ada hembusan angin yang datang dari dalam manik itu. Bersambung.